Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak dosa besar yang dilaknat Allah, ada satu yang begitu berbahaya, namun seringkali dianggap biasa. Ia tidak menimbulkan kegemparan di masyarakat, tidak membuat pelakunya dijauhi. Justru sebaliknya, dianggap sebagai bagian dari kecerdasan finansial. Padahal, di balik sistem yang terlihat menguntungkan itu, tersimpan murka yang tak terperi. Itulah dosa riba. Riba telah merasuk ke setiap sisi kehidupan modern. Dalam cicilan kendaraan, KPR rumah, pinjaman online, bahkan deposito bank. Ia hadir dalam iklan-iklan yang menjanjikan kemudahan. Ia dikemas rapi dalam sistem ekonomi yang katanya legal dan sah. Tapi di mata Allah, riba adalah bentuk ketidakadilan. Ia menyengsarakan yang miskin, memperkaya yang tamak, dan mempermainkan hukum Allah demi kepentingan dunia. Lalu, bagaimana jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan masih menikmati hasil dari riba? Masih hidup dengan cicilan yang berbunga? Masih merasa bangga dengan rumah besar yang dibeli dari sistem yang dilaknat Allah? Ia mungkin terlihat terhormat di dunia, tapi apa yang menantinya di alam kubur? Kuburannya tidak akan lapang. Tanah tidak akan bersahabat. Malaikat tidak datang membawa rahmat, tapi membawa siksa. Karena ia mati dalam keadaan membawa sisa-sisa perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ya, perang. Bukan hanya teguran, bukan hanya ancaman ringan, tapi pernyataan perang langsung dari Allah. Apakah kita sanggup menghadapi kematian dalam posisi sebagai musuh Allah? Riba itu tidak hanya menghitamkan harta, ia menodai jiwa, mengotori doa, menjauhkan rahmat. Dan saat ruh terpisah dari jasad, azabnya tidak menunggu kiamat. Ia datang segera. Ia datang dalam bentuk siksaan kubur yang tiada henti. Dan yang paling menakutkan, banyak orang meninggal dalam keadaan tak sadar bahwa ia membawa dosa riba. Karena ia terlalu sibuk mengikuti tren, terlalu malas belajar agama, terlalu takut miskin, hingga lupa bahwa rezeki yang diberkahi lebih baik daripada kekayaan yang dilaknat. Riba, dosa yang mengundang perang langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Tak semua dosa ditanggapi Allah dengan murka sedahsyat ini. Zina, mencuri, bahkan membunuh masih disebutkan dengan ancaman siksa. Tapi untuk riba, Allah tidak hanya mengancam, Dia menyatakan perang, perang saudara. Bukan hanya peringatan, bukan hanya kemurkaan, tapi deklarasi perang dari Allah dan Rasul-Nya kepada siapa saja yang memakan riba, menikmati riba, atau mendiamkan riba. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Lihat bagaimana kata-katanya tidak dibuat halus. Tidak dibungkus perumpamaan, tapi disampaikan langsung dan keras. Karena ini bukan dosa ringan. Ini adalah pengkhianatan terhadap keadilan ilahi dan penindasan terhadap mereka yang lemah. Riba mengubah wajah masyarakat, membuat si kaya makin kaya, dan si miskin makin tenggelam dalam jerat hutang. Namun anehnya, meski telah begitu jelas, banyak orang mengabaikan ayat ini. Bahkan sebagian berani menantang dengan kata-kata sinis. Kalau tanpa riba, mana bisa hidup sekarang? Lihatlah, mereka bukan hanya melakukan dosa, tapi membenarkannya, mencari-cari dalih pembenaran, bahkan menyamarkannya dengan istilah syariah padahal bunga. Dan saat ajal datang, sebelum sempat ia bertobat, sebelum sempat ia memutus semua akad haram, apa yang terjadi? Ia dikuburkan dengan doa yang panjang, dihormati seolah ia orang baik. Tapi yang mereka tidak tahu, di dalam tanah, ia bukan lagi seorang manusia biasa. Ia adalah musuh Allah, musuh dari Tuhan yang menciptakannya, musuh dari Zat yang menguasai seluruh jagat. Maka siapa yang bisa menyelamatkan seorang mayat yang mati dalam keadaan menantang Allah? Tidak ada. Bahkan malaikat pun tak akan menyapanya dengan kelembutan. Yang menyambutnya adalah pukulan, belitan, jeritan.
karena ia tidak membawa iman yang bersih, tapi membawa dosa riba yang mengalir bersama darahnya. Pikirkan ini baik-baik. Apakah engkau sanggup menahan panasnya tanah kubur saat tubuhmu dihimpit karena riba? Apakah engkau mampu menahan cambuk malaikat saat engkau tidak punya satupun alasan untuk membela diri? Apakah engkau masih mengira riba adalah urusan dunia yang tak mengganggu akhirat? Ketahuilah, bagi yang mati membawa dosa riba, alam kubur bukan tempat istirahat, tapi awal dari penderitaan abadi. Riba yang menghitamkan hati, menggelapkan kubur. Riba bukan hanya sekadar urusan angka, bukan hanya sekadar selisih uang dari sebuah pinjaman. Ia adalah racun yang menyusup dalam kehidupan seorang hamba. Racun yang diam-diam merusak, mematikan rasa takut kepada Allah, dan menjadikan hati keras membatu. Dan yang lebih mengerikan, racun itu tidak berhenti ketika nyawa dicabut. Ia ikut dibawa ke alam kubur. Saat seseorang memakan riba, sedikit demi sedikit nurani dalam dirinya padam. Ia mulai membiasakan diri menipu dalam jual beli, mengakali sistem agar mendapat keuntungan, bahkan meminjam uang dengan sadar akan bunga tinggi, lalu mengatakan, "Tak apa, semua orang juga melakukannya." Hatinya tidak lagi peka terhadap halal dan haram. Bahkan saat anak-anaknya makan dari hasil haram, ia merasa bangga karena bisa memberi. Ia lupa bahwa makanan dari riba tidak hanya memberi kenyang, tapi juga menanam bibit murka Allah dalam darah keluarganya. Dan saat kematian tiba, bukan sebagai mujahid, bukan sebagai orang saleh, tapi sebagai pecandu riba yang belum bertobat, maka liang kubur tidak menyambutnya dengan kelembutan. Tanah itu menolaknya. Langit tidak membukakan pintu rahmat. Malaikat tidak menghamparkan taman surga. Yang datang adalah himpitan yang mematahkan tulang, kegelapan yang menusuk jiwa, dan azab yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Satu demi satu amalnya runtuh karena dikhianati oleh sumber hartanya sendiri. Salatnya kehilangan pahala. Sedekahnya tak lagi bernilai. Karena setiap amal yang dibangun di atas harta riba adalah seperti bangunan indah di atas pasir runtuh. Terlihat kokoh, tapi roboh tanpa bekas. Lalu datanglah makhluk-makhluk dari azab. Wujud mereka tak bisa dibayangkan oleh manusia. Mereka membawa cambuk neraka yang ujungnya berapi dan memukul dengan kekuatan yang membuat tubuhnya remuk, lalu disatukan kembali, lalu dipukul lagi. Dan itu berulang, hari demi hari di alam kubur bukan hari istirahat, tapi hari-hari siksaan yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan. Kenapa? Karena dosa riba bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi merusak sistem kehidupan. Karena dari satu riba muncul 1000 kezaliman, maka layaklah jika Allah menjadikan riba sebagai dosa yang azabnya dimulai sejak dari kubur. Dan lebih dari semua itu, yang paling menyakitkan bagi si mayit adalah kesadaran yang datang terlambat. Ia sadar betapa banyak uang haram yang ia belikan makanan, kendaraan, rumah, bahkan ibadah. Tapi semua itu kini tak berbekas. Yang tersisa hanyalah tubuh kaku, dibungkus kain kafan, lalu disiksa di bawah tanah karena sesuatu yang dulu dianggap wajar. Mayat yang tak bisa tenang di alam barzakh. Bagi orang-orang beriman, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Tempat istirahat yang tenang sebelum dibangkitkan ke akhirat. Tapi bagi pelaku riba, liang lahat menjadi lubang kegelapan yang penuh jerit kesakitan. Bukan ketenangan yang datang, tapi ketakutan yang abadi. Bukan cahaya yang menyinari, tapi azab yang membakar dari segala arah. Mayat yang mati dalam keadaan membawa dosa riba tidak bisa tenang, tidak bisa diam. Ruhnya gelisah, tubuhnya bergolak di dalam tanah. Karena alam barzakh bukanlah tempat orang yang mati dalam permusuhan dengan Allah. Setiap detik ia seakan ditanya oleh bumi. Dengan apa kau berani datang kepadaku membawa sisa-sisa riba? Dengan keberanian apa engkau menantang Rabbku selama hidup, lalu berharap rahmat setelah mati? Lalu datanglah makhluk-makhluk dari langit, tapi bukan pembawa rahmat. Mereka membawa cambuk dari api neraka, yang setiap sekali ayunan bisa menghancurkan tulang belulang.
Dan mayat itu tidak bisa menghindar, tidak bisa berteriak minta tolong. Ia hanya bisa merintih dalam diam, menggeliat dalam sakit, menjerit dalam ruang sempit. Tulangnya diremukkan, dadanya dihimpit, wajahnya diludahi oleh malaikat azab. Dan semua itu terjadi berulang hingga datang hari kiamat. Bayangkan, ketika orang-orang lain tidur damai di kuburnya, menanti hari kebangkitan dengan senyum karena amal-amalnya. Tapi pelaku riba terbangun setiap malam, meski sudah mati, karena siksanya tak mengenal waktu. Pernahkah kita berpikir bahwa sistem riba yang kita anggap biasa, yang kita tanamkan dalam hidup kita, ternyata berubah menjadi rantai azab yang membelenggu tubuh kita setelah mati? Dan lebih menyakitkan lagi, ia tahu bahwa azab ini datang bukan dari kezaliman Allah, tapi dari kelalaiannya sendiri. Ia yang menandatangani akad. Ia yang mengabaikan ilmu. Ia yang mengatakan, yang penting hidup enak sekarang, nanti taubat saja sebelum mati. Tapi ajal datang terlalu cepat, dan kini tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Tidak bisa mundur, tidak bisa menebus, tidak bisa memohon waktu tambahan. Yang tersisa hanyalah kesadaran pahit di tempat yang tak lagi memberi kesempatan kedua. Semua orang melakukan riba bukan alasan untuk selamat. Inilah salah satu bentuk bisikan setan paling licik di zaman ini. Semua orang juga melakukannya. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan sangat masuk akal. Tapi di baliknya tersembunyi jebakan akhirat yang begitu mematikan. Karena sejak kapan kebenaran ditentukan oleh jumlah pengikut? Sejak kapan banyaknya pelaku dosa membuat dosa itu jadi halal? Apakah kita lupa bahwa neraka itu dipenuhi oleh mayoritas, sedangkan jalan menuju surga itu sempit, sunyi, dan seringkali menyakitkan? Berapa banyak orang yang tahu bahwa riba adalah haram, tapi tetap memilih tinggal di dalamnya, hanya karena takut dianggap aneh, dianggap kolot, dianggap tidak maju. Berapa banyak yang rela menjual prinsipnya kepada sistem, hanya demi fasilitas hidup yang lebih cepat dan lebih enak. Mereka sadar, tapi mereka menunda taubat. Mereka tahu itu dosa, tapi mereka mengatakan, nantilah kalau sudah mapan saya tobat. Padahal kematian tidak menunggu waktu mapan. Kubur tidak menunggu rumah lunas. Azab tidak menunggu rekeningmu kosong. Dan ketika ajal datang, mereka pun mati dengan membawa kontrak riba yang belum dibatalkan. Mereka dikuburkan dengan doa yang indah, tapi di bawah tanah mereka dihimpit keras karena pernah hidup dari sesuatu yang dilaknat Allah. Dan celakanya lagi, saat mayat itu disiksa, dia menyadari satu hal paling pahit dalam hidupnya. Aku tahu ini haram, tapi aku terlalu takut miskin. Padahal rezeki itu milik Allah. Padahal kekayaan itu bukan ukuran keselamatan. Padahal rumah tanpa riba itu lebih diberkahi daripada istana dari hutang. Logika, semua orang juga begitu, adalah logika orang yang ingin membenarkan kemalasan taubat. Logika orang yang lebih takut pada gaya hidup daripada siksa kubur. Logika orang yang mencari pembenaran, bukan kebenaran. Bukankah kaum Nabi Lut juga mayoritas? Tapi apakah mayoritas itu menyelamatkan mereka dari azab langit? Bukankah umat Nabi Nuh juga ramai dan merasa paling pintar? Tapi apakah banyaknya mereka membuat mereka lolos dari banjir yang menenggelamkan? Mereka semua mayoritas, tapi mayoritas dalam kesesatan. Dan sekarang, engkau hidup di zaman yang sama. Zaman di mana riba dilegalkan, disahkan secara hukum, dikampanyekan dengan iklan, dan bahkan dibungkus dengan istilah syariah. Lalu saat engkau menolaknya, orang berkata, fanatik banget sih. Tapi saat engkau ikut-ikutan, mereka tidak ikut menanggung dosamu. Ingat ini, tidak ada yang bisa menanggung siksa kuburmu selain dirimu sendiri. Tidak ada teman, tidak ada bos, tidak ada tokoh panutan yang bisa melindungimu saat tubuhmu dikoyak azab. Maka jika hari ini engkau masih hidup, jika hari ini engkau masih bisa berpikir, maka jangan jadikan semua orang juga melakukan sebagai alasan untuk terus menunda tobat. Karena nanti, di alam kubur, semua orang tidak akan datang menolongmu. Yang akan datang hanyalah azab dan penyesalan yang tidak bisa kau ubah lagi. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah.
Kita hidup di zaman di mana dosa sudah tak lagi terlihat menakutkan. Yang haram dibungkus dengan label resmi. Yang dilarang dibungkus dengan istilah legal. Yang dimurkai Allah dijadikan budaya. Dan di antara dosa-dosa itu, riba adalah yang paling mengerikan. Karena ia membutakan hati pelan-pelan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kenyamanan. Riba tidak memukul kita sekali. Ia merayap diam-diam, menjerat lewat cicilan, menggoda lewat keuntungan cepat, memikat lewat kemudahan proses, hingga tanpa sadar. Kita mulai berkata, "Yah, mau gimana lagi, sekarang zamannya begini. Yang penting niatnya baik, toh nggak ada jalan lain." Tapi tahukah kamu, alam kubur tidak peduli niatmu jika jalannya haram. Malaikat tidak akan menanyakan seberapa nyaman kamu hidup, tapi seberapa bersih kamu mati. Dan Allah tidak menerima pembenaran, hanya menerima kebenaran. Bayangkan detik itu datang, detik di mana ruhmu lepas, tangismu sudah tak terdengar, tubuhmu terbujur kaku, orang-orang memandikanmu, mengkafanimu, menyolatkanmu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa kamu dibawa ke kubur dalam keadaan masih membawa dosa riba. Dan saat tanah mulai menimbun tubuhmu, saat suara orang-orang semakin menjauh, yang datang bukanlah bidadari, bukan wangi surga, tapi gelap yang menusuk jiwa, azab yang menyayat kesadaran, penyesalan yang tak bisa diulang. Kamu ingin teriak, tapi tidak bisa, ingin lari, tapi tidak punya kaki, ingin tobat, tapi sudah tidak diberi waktu. Ingat, riba tidak hanya merusak harta, tapi merusak akhirat. Riba tidak hanya menghancurkan masyarakat, tapi menghancurkan kubur dan kehidupan setelahnya. Dan dosa ini tidak menunggu kiamat untuk membalas. Ia mulai menyiksa sejak tubuhmu menyentuh tanah. Saudaraku, selagi masih hidup, jangan buang waktu, bergeraklah. Berhenti dari riba, putuskan satu demi satu ikatan haram itu. Dan jika kamu merasa lemah, menangislah di hadapan Allah, minta kekuatan. Karena hanya Allah yang bisa membebaskanmu. Jangan tunggu usia tua, jangan tunggu nanti, karena mati bisa datang sebelum kamu menyelesaikan cicilanmu. Dan kalau kamu sudah tahu ini semua, lalu tetap diam, maka jangan salahkan siapa-siapa saat azab itu datang. Bertobatlah, bersihkan hartamu, perangi riba, bebaskan dirimu, sebelum tanah membungkus tubuhmu dengan murka. Ya Allah, ampuni kami yang lalai, selamatkan kami dari dosa riba, lembutkan hati kami untuk bertaubat, jadikan kubur kami taman dari surga, bukan lubang api dari neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini menyentuhmu, bagikan kepada saudaramu. Bisa jadi karena satu klik darimu, seseorang kembali ke jalan Allah, dan itu menjadi pemberat amalmu yang menyelamatkanmu di hari yang semua orang menyesal. Hidup ini sementara, kubur itu nyata, azab tidak menunggu, dan tobat tidak butuh waktu panjang, hanya butuh kemauan yang jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.